Bentar ya. Oke, sebelum kita mulai, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak, warahmatullahi Oke, yang misalkan ada jaringannya itu belum nggak bagus ataupun keterbatasan kuota, eh, videonya boleh dimatiin, tapi didengerin ya. Jangan dimatiin tapi adik-adik kemana-mana gitu. Mungkin kan ada beberapa tempat yang jaringannya itu kurang bagus, boleh dimatiin kameranya, tapi tetap didengar. Oke, kita lanjut melihat soal ya. Sebentar. Oke, udah nampak belum? udah Kak. Udah, Kak. Udah. Adik-adik punya nggak soal yang ini? Punya? Ada yang punya, ada yang nggak punya ya? Ya udah nggak apa-apa. Yang nggak punya boleh lihat di share-nya aja ya. Oke, kita lihat soal geografinya lagi. Ada yang pertama itu ada di soal nomor 11. Oke, nomor 11. Oke, nomor 11 itu soalnya adalah terjadinya permukaan bumi tidak semuanya dipengaruhi oleh magma. Namun ada yang terbentuk akibat tenaga endogen yang kuat. Proses itu dikenal sebagai proses 12:45. Kasih ya, Bu. Oh iya, Bu. Yuda tadi udah apa, Bu? Di atas dia main. Oke, nomor 11. Sebelumnya ada yang tahu apa itu magma? Pernah dengar magma itu? Magma pernah dengar? Enggak Kak. Nah, jadi magma itu adalah magma itu apa? Yuk, ada yang tahu nggak? Ada yang udah pernah dengar nggak? Atau ada yang memang belum pernah dengar sama sekali itu magma Batu apa? batuan dingin Kak. Bantuan dingin. Oke, jadi magma itu adalah batuan cair. Nah, dia itu bentuknya cair. Bukan cair, lebih tepatnya itu dia lelehan. Nah, kalau cair itu kan kayak air ya, kayak mudah dibawa. Cair kayak air paham kan? Bisa nggak dibayangin cair kayak air? Tapi kalau misalkan magma ini dia tuh lelehan. Misal nih kita buat plastik atau plastik mangkok deh, gelas plastik. Tahu kan gelas plastik yang warna-warni itu? Ya kayaknya Tahu nggak Kak. pecah. Nah, jadi gelas plastik itu kalau kita panasin dia meleleh kan? Nah, beda bentuknya dengan si air tadi. Jadi bentuk mama itu merupakan bentuk dari batuan, lelehan batuan yang ada di mana? Di dalam, Gunung. di Eh, dalam, ya, Perut. perut ya, gunung. ya di dalam perut bumi. Jadi magma itu ada jauh, eh, sekitar 24.000 meter ke dalam itu, ke dalam bumi ya. Jadi magma itu berada di dalam bumi. Nah, ketika gunung berapi meletus, pernah lihat gunung berapi meletus nggak? Ada pernah lihat di TV mungkin? Ada? Oke, jadi ketika misalkan gunung berapi itu meletus, kan ada barang-barang yang dia keluarin ataupun benda-benda yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Nah, salah satunya itu ada
lava, ada magma. Nah, magma itu yang ada harus ingat kalau magma itu dia masih ada di dalam bumi. Nah, sedangkan kalau dia udah keluar, sebentar ya. Oke, tadi adik-adik masuk Zoom-nya ada diminta password nggak? Ada. Ada. Ada, Kak. Ada diminta password ya? Ada, Kak. Tapi ada link yang di atasnya kan? Ada passwordnya kan? Ada. Oke. Maaf ya, ada sedikit gangguan, kita lanjut dulu. Nah, jadi kalau magma itu dia ada di dalam bumi. Dia tuh belum keluar. Tapi kalau dia udah keluar ataupun dia keluar dari permukaan bumi itu dalam artian dia dalam gunung berapi meletus ya. Nah, itu dia udah beda namanya. Namanya itu adalah lava. Oke? Paham? Paham. Oke. Kemudian di sini ada disebut lagi tenaga endogen. Endogen. Ada yang tahu tenaga endogen? Tenaga dari bumi. Dari bumi, dari dalam atau dari luar? Kalau endogen. Dalam. Dari luar juga, Kak. Di dalam. Ya, endogen itu dari dalam permukaan bumi. Kalau dari luar itu disebut dengan Endogen. 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 eksogen. Ya, endogen dan eksogen. Oke. Nah, kira-kira nomor 11 ini ada yang udah dapat nggak jawabannya apa? Ada yang udah 11 dapat? A, Kak. Oke. Ada lagi? Ada yang jawab B nggak? Oke. Nah, tahu nggak apa itu diantropisme? Oke. Jadi ini kakak minta maaf, kakak nggak bisa share PPT-nya. Jadi kalian kalau mau catat, itu apa yang kakak bilang kalian catat terus ya. Karena nggak ada tulisan nih, nanti takutnya kan nggak ada catatan di kalian. Nah, jadi misal nih kayak diantropisme, mungkin adik-adik belum tahu apa, jadi boleh dicatat apa yang kakak bilang. Ini belum nggak ada PPT-nya, jadi mungkin nggak bisa dibaca gitu. Oke? Oke? Oke, Kak. Jadi, diantropisme itu adalah gerakan endogen atau gerakan yang berasal dari dalam bumi ya tadi, yang menghasilkan patahan atau lipatan. Nah, ketika terjadinya patahan, nah ada yang tahu patahan lipatan tuh? Mungkin kalau belum ngerti atau belum paham, sedikit kita bahas sekilas saja ya. Nah, jadi si diantropisme itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi atau endogen yang membuat terjadinya permukaan bumi atau terbentuknya permukaan bumi. Nah, di dalam diantropisme ini dia terbagi lagi, ada patahan sama lipatan. Oke. Di patahan itu dia yang terbentuk gunung. Nah, gunung-gunung yang kita lihat itu dia terbentuk dari dalam bumi akibat adanya patahan. Oke, kemudian kalau misalkan kalian siapa yang ngomong? Ada yang ngomong nggak sih?
Oke, nggak apa-apa. Nah, kalian pernah nggak naik ke gunung, tapi di gunung itu ada air terjunnya? Halo? Ada nggak? Pernah nggak di gunung? Ada Kak. Terus Pernah, ada, Kak. ya. Nah, kalau misalkan di gunung yang ada air terjunnya itu merupakan hasil dari patahan. Nah, sedangkan gunung yang nggak ada air terjunnya itu dari lipatan. Oke, untuk soal nomor 11 itu jawabannya itu berarti kan tadi kakak ada bilang diantropisme itu adalah apa? Siapa yang ada catat? Coba diulang. Ada nggak diantropisme apa tadi? Yang menghasilkan patahan. Apa? Coba ulang sekali lagi. Gerakan yang Gerakan endogen yang menghasilkan patahan. Ya, boleh. Pinter. Oke, berarti Bentuknya jawab patahan nih. ya, berarti nomor 11 jawabannya itu adalah oke, pintar. Nah, kalau yang C itu penulisannya, maksudnya itu cuma dikecohin gitu. Nah, kalau misalkan triantopisme itu tahu nggak apa? Nah, jadi triantropisme itu adalah gerakan pada tumbuhan. Jadi dia nggak ada hubungannya sama pembentukan permukaan. Nih. Ya, jadi kalau trian yang pakai T itu dia tentang tumbuhan, ya, bukan tentang permukaan bumi. Oke, kemudian kita lihat soal nomor 11, ada yang mau ditanyain dulu lagi? Paham? Oke, Paham. Udah, kita lanjut nomor 12. Boleh? Ya, Kak. Oke, jadi nomor 12. Nah, usia produktif. Ini sekarang adik-adik ini umurnya berapa? Umur kalian berapa? 12 Kak. 14. 14 kurang 3 bulan, Kak. 14 kurang 3 bulan. Terus ada berapa lagi? 12. Ini kelas berapa sih? Kelas 1, kelas 2, kelas 3? Terus 3, Kak. Kelas, berarti kelas 3, kelas 2 ya. Baru naik kelas 1 minggu lebih 1 hari ya. Ya, Kak. Oke. Jadi, nah kalau kalian udah umurnya 14, berarti adik-adik semua belum disebut sebagai orang-orang yang produktif. Nah, artinya untuk kelas 3 SMP itu kalian belum boleh cari uang sendiri. Nah, kalau kalian mau kerja pun itu belum banyak pekerjaan yang bisa kalian lamar gitu. Intinya umur 14 tahun itu masih disuruh sekolah dulu, belum disuruh pikirin cari uang. Nah, kemudian 15 sampai 64 tahun itu disebut dengan usia produktif karena di situ adalah angka-angka kita untuk mendapatkan pendapatan atau kita mencari uang gitu. Kemudian ada usia tidak produktif yaitu usia di mana kayak udah nenek-nenek kita gitu kan, udah waktunya istirahat, udah nggak usah lagi cari uang gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tabel ini, nampak nggak tabelnya? Nampak Kak. Nampak? Oke, di tabel ini itu usia produktifnya ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Aktifnya ada 7.500. Yang belum produktif? 3.000. Yang tidak produktif? 2.000. Ya, 2000. Jadi, mana jumlah yang paling banyak? Yang paling banyak produktif, belum produktif, atau tidak produktif? Produktif Yang Kak. produktif, Kak. Ya, jadi kan tadi kakak bilang kalau misalkan angka belum produktif itu berarti dia untuk Pendidikan. ya, kalau usia produktif berarti untuk cari
Uang. Cari uang. Uang. Kalau yang usia tidak produktif untuk beristirahat. Sekolah. yang tidak produktif disuruh sekolah lagi. Oh, kerja aja. Yang tidak produktif itu disuruh istirahat gitu kan. Kalau berarti gini, kalau misalkan yang belum produktif ini angkanya. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada usia. Nah, jadi kalau misalkan usia produktif itu yang lebih banyak, jumlahnya yang di sini tuh lebih banyak siswa yang belum produktif, berarti pemerintah harus menyiapkan apa? Harus menyiapkan apa? Fasilitas apa? Pendidikan. Pendidikan. Ya, betul. Kalau misalkan yang banyaknya itu atau jumlah penduduk yang banyak itu yang belum produktif atau yang umurnya 0 sampai 14 tahun, berarti pemerintah harus banyakin fasilitas pendidikan. Nah, kalau misalkan usia produktifnya itu lebih banyak, berarti harus lebih banyak tempat Lapangan kerja. iya, lapangan kerja. Kalau misalkan yang tidak produktif yang lebih banyak, berarti pemerintah harus fasilitas kesehatan. Oke, berdasarkan tabel berikut, program pemerintah yang tepat adalah apa? Mana yang lebih banyak nih? Usia produktif. Oke, berarti kalau usia produktif tadi harus diperbanyak apa? Lapangan kerja. Lapangan Ya, kerja. jawabannya ya. C. Sudah ada jam nggak? Oke, yang C paham? Paham kan salah setiap hari ya? Iya. Dah, kita lihat nomor 13. Aspek fauna merupakan salah satu pembeda karakter kawasan di Indonesia. Untuk kawasan Indonesia Timur, karakteristik faunanya adalah, fauna itu apa? Hewan apa tumbuhan? Hewan. Fauna hewan atau tumbuhan? Ayo. Hewan. Hewan. Kira-kira karakteristik hewan-hewan di Indonesia Timur apa aja? Oke, gini deh, Indonesia Timur tuh apa aja sih? Bagian mana sih? Indonesia Timur itu bagian? Papua. Ya, Papua, Maluku ya, bagian timur. Nah, jadi di bagian timur itu biasanya hewannya itu kayak mana? Apa jenis hewan yang ada di, tahu nggak? Tahu? Jenis hewan yang ada di, nggak tahu. Oke, kita lihat berarti persebaran flora fauna di Indonesia. Oke, nampak nggak PPT-nya? Enggak ya, masih soalnya. Masih soalnya. Ya, Kak. Sebentar ya. Udah? Udah. Oke, flora dan fauna di Indonesia. Sebentar. Nah, jadi flora itu adalah flora adalah flora Suara adalah tumbuhan. Nah, jadi flora itu adalah tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Nah, dua-dua ini dia disebut sebagai biosfer atau lapisan hidup. makhluk hidup. Oke. Kemudian dia ada faktor-faktornya nih, faktor-faktor kenapa hewan-hewan atau tumbuhan yang ada di timur itu nggak bisa hidup di eh, Indonesia bagian barat. Misal nih, di di bagian barat itu hewannya kan ada harimau ya, tahu kan? Panjang di bagian barat yang ada di Aceh nih hewannya apa-apa? Ada harimau, gajah, lagi
Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalkan dia ada faktor-faktornya supaya mereka bisa hidup, dia tuh harus ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalkan nih si harimau tadi tuh nggak bisa dia hidup di bagian timur karena di timur itu kan panas, itu ya. Sedangkan di bagian barat itu lebih dingin. Nah, jadi yang pertama itu ada kesuburan tanah. Jadi di kesuburan tanah itu, jadi misalkan gini, bunga rafflesia tahu nggak? Tahu. Bunga rafflesia itu bunga apa sih? Jadi si bunga rafflesia itu ada di bagian barat. Dia tuh nggak bisa hidup di bagian timur karena di sana itu terlalu terik mataharinya dan terlalu panas. Jadi kesuburan tanahnya itu maksudnya kelembaban tanahnya. Posisi tanahnya itu beda-beda. Kayak tadi misalkan ada yang dari Benar Meriah. Dia di sana tadi sumber daya alamnya itu ada kopi. Nah, kopi itu nggak bisa hidup di Losmawe. Kenapa? Karena siapa dingin? Losmawe sama Pakengon. Karena faktor cuaca. panas. Beda. Iya, karena kesuburan tanah itu beda gitu kan. Nah, kemudian ada iklim. Iklim itu adalah keadaan cuaca. Nah, kayak tadi juga sama. Contohnya itu kayak eh, apa tadi? Kopi. Nah, karena di kopi itu hidup di tempat yang dingin gitu kan. Nah, jadi iklim itu sangat mempengaruhi flora dan fauna. Suhu udara juga, keadaan air, ketersediaan air. Pohon kaktus hidupnya di mana? Di Padang gunung. pasir. Oke, padang pasir. Kira-kira kalau kita tanam padi di padang pasir bisa nggak? Enggak. Kenapa? Karena padi itu harus memenuhi kadar air, ya kan? Sedangkan kalau misalkan pohon kaktus tadi kita tanam di tempat yang banyak air, dia nggak bisa hidup karena dia mengandung banyak air. Nah, jadi keadaan air ini juga mempengaruhi banyaknya atau jenis-jenis flora fauna yang ada di Indonesia nih. Oke. PPT-nya jalan nggak di kalian? Jalan. Oke. Nah, jadi flora fauna di Indonesia tuh dibagi menjadi 3. Ada fauna barat, ada fauna tengah, sama ada fauna timur. Jadi, dari setiap fauna-fauna itu punya ciri khasnya masing-masing. Nah, untuk soal yang tadi, nah, soal yang tadi itu kan karakteristik si fauna nih yang ditanya. Nah, kira-kira, bentar, soalnya nampak nggak? Nih. Enggak, Kak. Nggak nampak soalnya? Udah. Udah, Udah. Kak. Nah, jadi di Indonesia nih kan tadi ada 3 ya. Ada bagian barat, tengah, sama timur. Nah, kita lihat dulu di Sumatera, di bagian barat. Itu kan tadi kakak sebutin tuh, jenis-jenis hewan yang ada di Sumatera tuh, dia gede-gede, ya kan? Ada gajah. Iya. Gajah gede nggak? Gede, Kak. Gede. Harimau? Gede, Kak. Orang hutan? Masuk juga ke Sedang. Oke. sedang, Kak. Nah, terus di Indonesia nih, maksudnya, sorry, di Sumatera nih, punya nggak hewan yang berkantung? Punya. Iya, beda. Kalau kayak sih beda itu nggak. Di Sumatera ada hewan berkantong? Apa? Ada hidup kanguru di Sumatera? Nggak ada. Nggak ada. Kalau mainannya Nggak ada kan? Nah, kita kalau pancing misalnya 100, kalau itu 200. Karena pintu
Jadi satu-satu gitu ya. Harus stop sharing. Nah, ini kita bakal lihat jenis-jenis hewan yang ada di bagian timur, tengah, sama barat. Nah, tahu nggak apa-apa aja. Nah, jadi gini. Ini adalah contoh-contoh hewan yang ada di bagian timur, barat, sama nampak nggak? Nampak. Nah, yang pertama yang di bagian timur itu ada apa? Ada apa tuh? Hewan apa dia? Kasual. Burung cendrawasih itu, Kak. Cendrawasih, kasuari, ya. Terus yang kedua tuh ada apa? Pernah lihat nggak apa tuh? Oh, enggak. Yang ketiga, apa tuh? Gambar apa? Yang di timur, yang nomor 3 yang paling bawah, yang ini nih, yang ini apa nih? Cendrawasih. Nah, jadi ada satu lagi walabi. Pernah lihat walabi nggak? Enggak. Enggak, Kak. Nggak. Nah, jadi nanti kalian boleh boleh share di search di Google, boleh lihat di Google itu walabi itu dia sama kayak kanguru tapi ukurannya kecil. Dia punya kantong juga. Nah, jadi di bagian timur itu punya hewan khas dari timur yang memiliki kantong. Nah, kira-kira nomor 13 ini jawabannya apa? Soalnya Oh, soalnya nggak ada. soal, Oke. Nah, udah ada nomor 13. Nah, tadi kan kakak ada bilang tuh, kalau misalkan yang A, mamalia berukuran besar. Nah, itu tuh di bagian barat, karena hewan-hewan di bagian barat kan gede-gede. Tadi ada gajah, harimau, ya kan? Nah, terus banyak hewan berkantung. Nah, tadi ada jenis walabi yang dia tuh sama kayak kanguru, berkantung. Iya, berkantung. Terus terdapat spesialis kera berekor itu ada di tengah, di bagian Kalimantan atau NTT. Ya, Kalimantan. Terus ada burung berparuh kecil juga itu ada di tengah. Jadi jawabannya apa? jawaban B. Ya, B. Nah, juga bagian timur itu disebut sebagai wilayah peralihan, di mana dia itu, kan kalian pernah nggak dengar dulu kalau Indonesia itu bumi ini nyatu. Jadi Indonesia sama Australia tuh nyatu. Pernah dengar? Enggak pernah. Gak pernah dengar? Pernah dengar apa Pernah. enggak? Pernah. Pernah. Nah, jadi ditandai oleh apa? Jadi kayak kanguru itu ada di Australia, tapi karena dia udah pindah ke ada di Indonesia, karena iklim dan cuaca yang berbeda tadi, jadinya beda jenis. Tapi sama-sama kanguru, cuman ukurannya jadi beda, terus kehidupannya jadi beda karena faktor dari Tempatnya. iklim tadi, ya iklim tanah, cuaca, suhu dan lain-lain. Udah, ada yang ingin tanyain? Belum. Paham? Insyaallah. Insya Allah. Oke, nomor 14. Migrasi itu apa? Perpindahan. Perpindahan. Nah, kalau transmigrasi, transmigrasi apa? Perpindahan dari padat ke desa. dari padat ke desa, dari yang penduduknya banyak ke penduduk yang jarang. Ya, pinter. Kalau urbanisasi Dari kota ke desa.
Urbanisasi desa ke kota atau kota ke desa? Dari desa ke kota. Iya, dari desa ke kota. Nah, nomor 14 apa jawabannya kira-kira? Tahu? Ada yang tahu nomor 14 apa jawabannya? Oh, oke. Oke. Apa? Oke. C. Oke, kita lihat soalnya dulu ya. Migrasi sosial. Nah, perpindahan sosial. Oke, sosial itu berarti makhluk interaksi ya, berhubungan sama interaksi. Nah, yang terjadi pada suatu daerah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kayak gini. Ideologis itu apa sih? Apa pemikiran? Pemikiran. Fisiologi, Bentuk ya? bentuk keadaan fisik ya. Boleh. Terus ekologi, Kayak tempat gitu. ya, lingkungan atau tempat hidup. Boleh. Kalau biologi, sorry, biologis. Walaupun kita juara satu, kalau bisa menilai nggak mencukupi yang di bawah, karena banyak ahli datang. Ya, biologis itu dia keadaan makhluk hidupnya. Itu dah. Jadi, akibat tekanan migrasi sosial yang terjadi pada suatu daerah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain itu adalah jawabannya itu adalah ideologis atau pemikiran. Jadi kan ideologis itu pemikiran. Nah, sosial itu berarti kayak mungkin perpindahan penduduk karena pemikiran yang berbeda. Kayak dia tuh udah nggak betah tinggal di situ, jadi dia pindah karena ideologi atau pemikiran yang berbeda. Nah, kemudian soal nomor 15. Soal 15, ada yang tahu ayatnya? Nggak ada? Belum ada ya? Yaudah, nggak apa-apa. Oke, kita lihat soalnya. Artinya, kemudian dia menuju kepada pencipta langit. Dan langit itu masih merupakan asap kabut. Lihat. Insya Allah untuk Rabu dan Kamis pembahasannya KSR 2021 plus beberapa Jawabannya C, Kak. yang bisa saya hantarkan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, ini ada yang lagi sambil belajar ya? Oke. Kalau misalkan lagi ini boleh di mute aja ya, jangan terganggu kawan-kawannya nanti. Oke. Kemudian dia menuju kepada pencipta langit dan langit itu masih merupakan asap kabut. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dan dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati atau sukarela. Al-Quran surah Fusilat ayat 11. Ayat tersebut merupakan pembuktian dari terjadinya bumi berdasarkan teori B. B. Ada lagi yang mau jawab? Nah, jadi kalau misalkan yang B itu pasang surut. Nah, pasang surut itu adalah teori yang mengatakan bahwa planet tidak terbentuk dari pecahan kecil gas yang membentuk planet desimal akibat pasang naik matahari.
Nah, jadi intinya teori yang pasang surut ini dia itu tentang pecahan kecil gas, bukan dari kabut. Kok dari kabut yang mana? Siapa? Anak kaya Kanurul Leighton. sakit. Apa? Leighton. Yang C. Lepton. Nebula, nebula. Nebula. Oke, kita cari tahu satu-satu dulu ya. Nah, kalau misalkan nebula merupakan teori yang mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari kabut yang pekat dan besar. Nah, di surah itu di artinya tadi ada disebut kabut nggak? Ada. Ya, berarti jawabannya itu pasang surut atau nebula? Nebula. Ya, nah jadi sebenarnya kan teori-teori terjadinya teori-teori terbentuknya bumi ini banyak ya. Ada Big Bang, ada nebula, ada bintang kembar, ada pasang surut. Nah, tapi kalau misalkan kita sesuaikan dengan pertanyaan ataupun yang berdasarkan Al-Quran tadi, kan ini disebutkan bahwa merupakan dari asap atau kabut. Nah, itu sesuai dengan teori Nebula. nebula. Oke. Masih semangat? Udah capek? Oh, enggak capek. Belum capek? Mana? Belum capek kan? Baru 1 minggu sekolah kan? Dan belum capek. Ya. 2 minggu, Kak. Oh, udah 2 minggu. Di mana ya 2 minggu sekolah, Dek? Dari mana nih? Aceh. Satu minggu 1 hari, Kak. Iya, 1 minggu 1 hari. Boleh, boleh, boleh. Oke. Kemudian di geografi ada soal di nomor berapa nih ya? 22. Dah, nampak nggak soalnya? Nampak, Kak. Kak. Ah, ada yang mau jawab soal nomor 22 itu jawabannya apa? Gimana, gimana? Ada nggak yang tahu jawabannya? Kalau kalian nggak punya soal atau belum ada soalnya, nggak apa-apa, coba dilihat di share screen kakak aja. Ada soalnya. Nomor 22. Yang kadang-kadang sudah musim YouTube silakan. Beli makanan dulu boleh. Sebentar ya, sebentar ya. Sambil kalian baca kakak minta waktu sebentar. Udah dapat jawabannya belum? Udah. Nah, kalian adik-adik pernah dengar nggak kalau bumi itu selalu Bersih. ya berputar. Nah, berputar berputar bumi itu
Nah, nggak boleh. Hah? Gimana? Ini siapa nih yang ngomong? Nah, jadi kan kita tuh ada terjadi siang dan malam, terjadi siang dan malam, terjadi pergantian hari, terjadi pergantian tahun, terjadi pergantian musim. Itu karena bumi itu selalu berputar. Nah, jadi kan ketika jadi mataharinya ini ada saatnya dia itu ada di utara dan ada saatnya itu dia di selatan. Nah, jadi untuk memulai masa tanam, untuk memulai masa tanam, maksud masa tanam ini untuk petani ya, kan ada tuh petani yang turun ke sawah untuk tanam padi, itu kan dia harus melihat keadaan-keadaan cuaca dulu, ya kan? Karena kan nggak mungkin petani itu, eh, kalau kita mau tanam padi itu kan kita perlu sawah yang basah, ya kan? Harus ada airnya. Ya, jadi kalau misalkan kita menanam padi di musim kemarau, dari mana airnya? Ini kita lihat padi berdasarkan padi yang hujan ya, bukan padi yang dibuat bendungan. Oke, jadi ketika musim hujan itu petani biasanya mulai menanam padi. Iya. Nah, jadi masyarakat Jawa itu masyarakat di Pulau Jawa mewujudkan dalam bentuk rasa syukur kepada Allah dengan melakukan tradisi bersih desa yang dilakukan pada waktu kapan? Kalian tahu? Ketika beradaan matahari berada di mana? Di utara. Di utara. Ya, di utara. Jadi ketika matahari itu ada di utara, nah Jawa ini memasuki dalam musim hujan. Nah, beda sama kita. Kan Jawa itu pulaunya ada di bawah Aceh ya? Ya kan? Bisa nggak bayangin peta Indonesia? Aceh itu ada di atas. Jadi ketika bumi matahari itu ada di bagian utara, berarti kan di atas nih. Nah, di bagian bawah itu sinar mataharinya kurang sehingga di situ menjadi musim hujan. Dan di Aceh ataupun ya di Sumatera itu jadi musim kemarau. Ya, pintar. Berarti nomor 22 jawabannya? C. Ya, C. Dah. Kita lanjut di soal, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada. Soal nomor 20. Dah, nomor 24. Oke, nomor 24. Tadi kita ada lihat faktor-faktor apa tadi? Faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Ya, flora dan fauna. Nah, nomor 24 ini dia itu peran si hutan. Peran hutan. Nah, selain hutan itu dapat memenuhi kebutuhan hidup kita untuk entah itu untuk dijadiin rumah, pohonnya kan, terus entah itu untuk dijadiin lahan, entah itu untuk dijadiin pohonnya diambil dan dijadiin perabotan, gitu kan. Nah, dia juga punya peran di bidang lain. Kita lihat soalnya. Pengundulan hutan berimbas pada munculnya kekeringan. Itu yang pertama. Dan banjir. Nah, karena ketika hutan itu ditebang, otomatis
nggak ada lagi penguapan yang terjadi sehingga terjadilah kekeringan. Kemudian banjir. Kenapa terjadi banjir kalau hutannya nggak ada? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Gimana? Kenapa banjir itu bisa terjadi kalau nggak ada hutan? Karena Iklim. menyerap air, Kak. Ya, benar. Karena di hutan itu bisa menyerap air hujan. Nah, peran peran hutan dalam kondisi ini itu sebagai apa? Strategis, klimatologis apa? Klimatologis apa? Ik, ik, Klimatologis. ya, iklim. Nah, kalau hidrologis, hidro itu apa? Hidros bahasa Inggris, bahasa Indonesianya hidros apa? Bahasa Indonesianya hidros apa? Ya, air. Air. Nah, jadi kan tadi ada yang jawab nih, dengan adanya hutan itu bisa bisa menghindarkan terjadinya banjir. Berarti dia itu bisa menjadi tempat penguapan air. Nah, berarti apa jawabannya nih? Klimatologis. Hidro atau klim? Hidrologis. Oke. Ada yang jawab klimatologis nggak? Ada yang mau jawab atau nggak ada nih? Nah, jadi gini. Kalau misalkan di bidang di bidang klimatologi, kan itu dalam bentuk cuaca. Nah, kalau misalkan peran eh, peran hutan secara klimatologis itu untuk penyaringan udara. Nah, kan kalau misalkan kita ada hutan, ya kan, kalau ada hutan itu kan udaranya jadi segar nggak? Iya. Ya, karena klimatologis itu kan berhubungan sama suhu ya, sama cuaca. Nah, cuaca itu berhubungan sama suhu. Jadi, jadi masih dengar suara kakak nggak? Masih ya. Nah, jadi kalau misalkan di bidang kalau di bidang klimatologis itu dia untuk keadaan cuaca, ya, bukan air. Cuaca, dimana kalau misalkan kita tuh di hutan tuh ada hutan di suatu tempat itu masih bagus hutannya, nah itu keadaan udara di situ bagus, oksigennya tuh banyak, ya, nggak ada pencemaran udara. Nah, berarti jawaban yang tepatnya apa? Hidrologi. Iya, hidrologi. Nah, satu soal lagi boleh sebelum kita tutup? Boleh, Kak. Ya, satu. Karena tadi masuknya udah telat ya. Satu soal lagi nih, harusnya kita udah selesai. Cuma tadi masuknya telat. Jadi satu soal lagi, habis itu kita siapkan. Nomor terakhir, nomor 40 itu ada soal geografi, hitung-hitungan. Ada yang udah bisa hitung?
Ada yang udah hitung belum soal ini? Belum, Kak. Belum. Oke. Jadi ini kakak sambil cari juga ya sama-sama. Maksudnya ini biar kalian paham. Nah, pada tahun 2017 jumlah penduduk di daerah X itu berjumlah berapa? 224 juta. 224 juta, Ya, Kak. 224 juta. Nah, dengan tingkat kelahiran berapa? 1,5%. 1,5%. Kalau misalkan lagi ada namanya kelahiran itu bertambah atau berkurang? Bertambah, Kak. Bertambah 1,5 Persen. Kita tunggu azan dulu boleh? Setelah azan ini kita lanjut ya. Bentar ya. Ini pagar betul. Pagar. Kalau main juga kan. Oh, berarti udah jelas. Kita bayar kayak biasa orang tuh. Orang tua pindah, kalau Alin nggak pindah tetap sedih. Orang tua Alin dia sendiri di situ tetap kayak di situ. Tapi kan intinya, berapa persen sama marahin orang tuh. Orang tuh selalu bilang kami cuma dua, jangan cuma dua sekolah kayak gitu, buat karena cuma dua pikirnya. Dua saja ada tiga dua orangnya dua lusa. Jadi kalau berdua semua harus satu. Katanya nunggu aja lu bentar sudah. Ya. Berani sih. Aduh. Ini dikali. DJ. Ada uang apa? Dari mana video tuh? Oh iya, dia nggak ada kita nggak? Kayaknya karena channel daripada Oke, kita lanjut ya. Sikit lagi ya, habis itu kita istirahat. Maksudnya kita udah selesai. Nah, jadi pada tahun 2017 jumlah penduduk di kota X ada 224 juta dengan tingkat kelahiran 1 berapa? Coba kelahiran ya 1,5%. Kalau kelahiran bertambah atau berkurang? Bertambah. Dan tingkat kematian 1%. Oke, kalau kematian bertambah berkurang? Berkurang. Nah, yang ditanya adalah pertambahan penduduk alami daerah X tahun 2017. Jadi, pertambahan penduduk aja yang ditanya di tahun 2017 di kota X. Nah, jadi caranya itu gimana? Ada yang tahu? Belum, Kak. Belum. Nah, caranya itu 1,5 tadi, kan itu angka
yang bertambah. Ditambah setengah persen. Kita Setengah persen. Setengah persen. setengah persen dari Dari 2.250.000. setengah, oke. Setengah atau 0,5? 0,5. Ya, 0,5. ya. Jadi caranya nih gini deh. 1,5 ini Tiga. sebentar ya. Kayak mana caranya nih ya? Enggak, hasilnya 3 juta. Ya, maksudnya ini cara nulisnya. Biar ada rumusnya, jadi kalian nampak. Nah, jadi 1,5 ini kita buat dulu. Suaranya yang ini boleh di-mute dulu ya, bentar ya. Jadi di kota X itu kan jumlahnya 224 juta. Nah, pertumbuhannya itu 1,5 dan kematian 1%. Yang 1,5% ini kita tambah menjadi dengan kita kurang dengan 1%. Jadi 1,5 kurang 1 berapa? 0,5%. Ya, jadi 0,5%. Sebentar. Mana nih penghapusnya? Jadi 0,5%. Nah, 0,5% itu paham nggak? Coba paham nggak? Dari mana 0,5% tuh? Enggak. Jadi gini, 1,5. 1,5 kurang 1%. Iya. Kurang 1. 1,5 dikurang 1. Nampak nggak tulisannya? Nampak. Tulisan yang kakak ketiknya apa ya? Nah, jadi berapa? 1,5 kurang 1 berapa? 0,5. Ya, persen. Nah, kita lihat 0,5% dari, berarti kan angka pertumbuhannya itu 0,5. Di tahun 2017 itu 0,5 dari 2 juta. 2.224. Ya, sorry, dari 224 juta. Jadi berapa? Ada yang tahu 0,5? Iya, 1.120.000. Ya, 1.120.000. Pintar matematikanya, bagus. Jadi caranya itu boleh juga dengan kita kali, mana nih kali? Kali 224 juta. Hasilnya itu 1.120.000. Jadi pertumbuhan penduduk alami di daerah X pada tahun 2017 adalah 1.120.000. Apa jawabannya? C. Ya, jawabannya itu adalah C. Paham? Paham, Kak. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Udah. Ada yang mau ditanyain untuk soal dari yang pertama kita bahas tadi sampai terakhir? Apa nanti ada yang video kita soal ini udah masuk Gimana? Maaf, nggak dengar. kan kita nih Zoom biasanya kalau udah siap Zoom kan masuk ke dalam YouTube kan ini kalau kita Zoom-nya itu udah masuk nggak? Harusnya iya. Tadi juga, ini kan kakak juga sambil record ya. Nanti mungkin sesuai dengan amanah dari Bapak Ryan, tuh tadi katanya itu nanti dimasukin ke YouTube. Ini kan juga dari itu kakak ada share, kakak ada di record, gitu, ada direkam.
Oh, Makanya, makasih ya, Kak. iya tadi kan kakak suruh hidupin kamera, mungkin ada yang nggak bisa nggak apa-apa, tapi ya udah nggak apa-apa. Udah waktunya mau sholat ya, mau pulang ya, udah pulang sekolah belum? Mau pulang nih, Kak. Pulang ya, ya udah, ayo kita pulang. Ada yang nggak mau pulang? Udah. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Ya, udah tadi dari jam 10 kita udah bahas 2 soal. Terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Kalau ada salahnya kakak minta maaf ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pulang hati-hati. Dadah, assalamualaikum.